Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan teman-teman pada hari ini diberikan kesehatan selalu ya. Baik, kali ini saya mau memperbaiki kipas ya. Ini kipas Miyako yang baling-baling besi ya, Ini lama sih kipasnya, rusaknya kata pemiliknya lama, dan ini disimpan di dalam gudang, dan barusan juga saya bersihkan ya menggunakan kuas tadi debu-debunya, dan itu masih ada sisa-sisa kerak-keraknya. Lumayan kotor juga kipasnya, dan ini saya bersihkan apa adanya dulu. Nah, katanya sih kipasnya ini rusak sih, mati total atau apa, dan juga ini putaran baling-balingnya agak seret dan agak berat juga. Baik, untuk mengetahui kerusakannya, coba kita nyalakan dulu ya. Ini sudah saya colokkan ya, dan ini coba kita nyalakan dulu. Tidak ada dengungan teman-teman. Kipas anginnya tidak ada yang mendengung ya. Tidak ada dengungan dan tidak ada apa. Baik. Berarti posisi kipas ini mati total ya, Di video saya sebelumnya sudah ada beberapa juga video cara saya memperbaiki kipas angin yang mati total ya. Dan kali ini kita coba memperbaikinya dengan cara seperti itu dulu. Baik, coba bagian belakangnya saya bongkar dulu ya. Bagian belakang ini coba saya bongkar dulu. Dan juga ini. Kita mengetahui jalur kabel ininya ya. Baik, coba saya buka dan saya bongkar juga ini dulu ya. Baik, ini ya teman-teman. Ini kipasnya sudah saya bongkar ya. Dan ini juga saya bongkar. Nah, sekarang kita cari ini ya, jalur dari menuju ke arah listrik kita cari ya. Kita urut ya kabel ini. Dari kabel ini kita cari mana yang langsung mengarah ke listrik ya, dan kabel ini yang mengarah ke dinamo ya. Coba kita cari dulu. Nah, di sini ada dua kabel ya teman-teman yang keluar, yaitu biru sama coklat. Sedangkan biru ini mengarah ke sini. Berarti ini ke speed ya teman-teman. Biru ini mengarah ke speed. Sedangkan yang coklat dia mengarah ke sini. Berarti kabelnya ini yang warna biru ya teman-teman. Kabel yang dari colokan ini yang mengarah langsung ke dinamo itu warna biru ya teman-teman, untuk merek Miyako ini. Sedangkan yang lainnya warna oranye, abu-abu dan merah itu ke saklar ya. Sedangkan ini dia yang langsung menuju ke dinamo. Baik, sekarang kita cari ya. Nah, baik teman-teman, ini sudah saya kupas ya, dan juga sudah saya potong kabel yang warna biru tadi. Yang ini kabel yang warna biru itu tadi juga langsung saya potong ya. Kabel yang warna biru ini langsung saya potong. Dan ini penampakannya. Penampakan kabelnya ya. Setelah saya potong, ini yang mengarah turun ke bawah ya. Yang menuju ke saklar kipas. Sedangkan ini mengarah ke dinamo. Nah, dan jadi kabel yang ini kita abaikan ya. Kabel yang mengarah ke dinamo ini kita abaikan, dan kita coba sambung yang ini. Sambung kabel ini dan kita jumper ke salah satu kabel kapasitor ya. Sebab ini kipasnya mati total ya. Dan kita coba hidupkan dulu. Kipasnya. Baik, saya akan mencoba menjumper kabel ini ke
salah satu kabel kapasitor. Dan ini kabelnya sudah saya buat ya. Nah, ini kita jumper ke salah satu ini sudah saya buka juga dari kabel kapasitor ini kita jumper ke salah satu ini ya, ke salah satu kabel ini. Nah, kita jumper ya, coba saya jumper dulu. Dan ini sudah saya jumper ya, dan ini sudah saya jumper. Ini belum kita isolasi, kita coba dulu. Nah, sekarang saya coba colokan ya, saya coba colokan dulu. Saya coba colokan. Bisa teman-teman berputar. Dan dinamonya sudah hidup ya. Dan kipasnya sudah hidup ya. Setelah kita buat cara seperti itu. Dan anginnya juga ini ya. Tapi ini tidak bisa memutar ke kanan ke kiri ya. Nah, ini dia. Tapi ini tidak bisa memutar ya. Dan ini sudah bisa ya. Kipasnya sudah bisa ya. Sudah bisa ya. Dan ini sudah hidup kipasnya. Tapi kipasnya tidak bisa menoleh ke kanan dan ke kiri ya. Coba kita cek dulu. Kayaknya ini terlalu kocak ya. Coba sekarang kita coba lagi ya. Kita coba hidupkan kipasnya. Sekarang kita coba hidupkan kipasnya. Bisa enggak berputar? Terlalu pelan. Itu terlalu lemah ya kawan-kawan. Terlalu lemah dan terlalu lambat ini putarannya. Baik, kemungkinan ini dan gearboxnya juga tidak bisa memutar ya. Tidak bisa memutar ya itu. Tidak bisa memutar kipasnya, bahkan ini sudah dikotak-katik juga dan tidak bisa memutar ya. Kipasnya tidak bisa memutar. Coba. Nah ini. Dan ini tidak bisa mutar. Baik, kemungkinan ini akan kita ganti ya. Ini gearboxnya. Baik, karena kipasnya sudah bisa menyala, sekarang kita mau ganti gearboxnya ya, agar bisa memutar. Dan juga ini mau itu tidak bisa memutar kan teman-teman. Dan ini mau kita ganti ya. Saya mau cari yang bekas-bekas saja dulu, bekas-bekas dinamo yang rusak, untuk mengganti gearbox belakangnya. Dan juga ini untuk kapasitornya juga mau saya ganti juga. Putarannya agak kurang ya. Jadi ada dua alat yang mau kita ganti, yaitu gearbox sama kapasitornya ya. Baik, saya akan coba menggantinya dulu. Nah, ini kapasitornya sudah saya ganti ya. Saya ganti ini kapasitor yang tadi. Sebab ini kapasitor bekas juga ya. Kapasitor bekas juga yang saya pakai. Takutnya ini kalau tidak diganti tidak awet ya. Baik. Dan sekarang saya coba mau mengganti gearboxnya ya. Gearbox dari kipas ini ya. Dan ini saya mau coba ganti gearboxnya juga sekalian. Jadi biar sekalian semua diganti ya, untuk yang memang kurang berfungsi dengan baik. Baik, saya akan mencoba menggantinya. Nah, ini gearboxnya sudah saya lepas ya. Tapi saya mau mengganti dengan model kayak gini. Ini yang bekas sih, bekas dinamo yang rusak ya. Tapi apakah cocok ya? Mudah-mudahan ini cocok ya. Dan baik, saya akan mencoba memasang gearbox ini. Emang sih kalau dilihat hampir sama, cuman bentuk ininya ya, bentuk depan ininya ya, yang berbeda. Kalau ini segi 4, yang ini agak ke arah ke segitiga ya.
Tapi kalau dilihat dari bentuk belakang, semua hampir sama. Baik, saya akan mencoba memasang gearbox yang ini dulu ke sini. Mudah-mudahan cocok ya. Mudah-mudahan cocok gearboxnya. Nah, baik, sekarang ini ya penampakan gearbox dan kapasitornya yang sudah kita ganti. Memang sih gearboxnya ada perbedaan, tetapi ini tetap saya coba maksa ya untuk memasang dan akhirnya bisa. Cuman di sini seharusnya memakai 3 baut ya, tapi di sini saya cuma memakai 1 sama 2 baut saja. Satu yang ini tidak bisa karena tidak ada tempatnya di lubang tempat bautnya di dinamo ini. Tapi ini sih sudah, saya rasa sudah cukup kuat ya. Nah, sekarang kita coba dulu. Nah, teman-teman, kipasnya sudah bisa berputar ya. Tapi ini sudah bisa toleh kanan toleh kiri ya. Nah, itu kipasnya sudah bisa toleh kanan toleh kiri ya. Nah, sudah bisa toleh kanan toleh kiri. Baik, coba saya sama koper-kopernya ini, coba saya rakit lagi kipasnya. Baik, ini penampakan kipasnya ya, yang sudah saya rakit menggunakan tali tis ya. Sebab itu bandolan untuk sabuk ininya itu rusak. Baik, sekarang kita coba dulu ya. Nah, itu sekarang sudah bisa menyala dan berfungsi ya. Mudah-mudahan guys, tapi ini tidak memutar ya. Tekan dulu bagian belakang. Nah, itu sekarang sudah kipasnya sudah bisa memutar. Kipasnya sudah bisa memutar ke kanan dan ke kiri, dan anginnya pun juga deras. Baik, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk bisa memperbaiki kipas sendiri di rumah. Dan buat teman-teman jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel saya agar saya bisa menyajikan video-video lagi tentang perbaikan kipas angin ya, yang bisa kita lakukan sendiri di rumah. Baik, yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.